Jujur, pertama kali aku lihat spek Redmi 17 ini, aku bingung ya guys ya. Di harga sekitar 2,9 jutaan, Redmi kasih baterai sampai 7500 mAh. Layarnya juga gede banget nih, 6,9 inci dengan refresh rate-nya 120 Hz. Ada Gorilla Glass 7 Eye-nya juga. Bahkan di belakangnya dikasih Dynamic RGB light-nya. Kelihatannya keren kan? Kayak Redmi ini ngambil semua modalnya terus dilempar habis-habisan ke baterai dan layarnya. Tapi makin aku lihat speknya nih ya, makin aku curiga karena kameranya 50 megapiksel nih kamera belakang ditemani sensor depth. Tapi kamera depannya cuma 8 megapiksel. Video recordingnya juga mentok di Full HD 30 fps. Apalagi memori internalnya masih eMMC 5.1. Jadi pertanyaannya, Redmi 17 ini sebenarnya HP 2 jutaan yang worth it atau Redmi terlalu sibuk bikin baterai yang monster ya sampai bagian lain harus dikorbankan. Oke, hari ini gue bakal bahas Redmi 17 dari hal yang paling bikin dia menarik sampai hal yang dikorbankan di HP ini. Karena HP ini punya satu masalah, dia kelihatan seperti HP yang speknya mahal tapi ternyata nggak semua bagian dapat perlakuan yang sama. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari desainnya. Oke, dan sebelum ngomongin soal kamera, chipset atau baterai, ada satu hal yang langsung kerasa waktu pertama kali aku pegang. Ya, HP ini gede, Redmi 17 punya layar 6,9 inci, bodinya juga punya ukuran panjang sekitar 170 mm. Apalagi beratnya 232 gram. Jadi jangan bayangkan ya, ini sebagai HP 2 jutaan yang kecil dan ringan. Ini justru salah satu HP yang dari awal memang kelihatan dibuat buat orang yang suka layar besar. Jadi kalau kalian cari HP yang compact dan enteng, dari awal Redmi 17 ini memang bukan arahnya ke sana guys ya. Tapi kalau kalian suka HP yang gede, layarnya luas ya buat nonton, scrolling atau sekedar dipakai lama nih, justru ukuran ini punya daya tarik tersendiri. Untuk ketahanannya, Redmi 17 sudah punya event 4, artinya ada perlindungan terhadap debu dan percikan air. Terus bagian yang menurut aku cukup menarik secara visual itu ada di Dynamic RGB light-nya. Dan jujur di harga segini detail kecil seperti ini bikin Redmi 17 nggak berasa seperti HP murah yang cuman tampil seadanya. Jadi secara desain Redmi sebenarnya masih berusaha bikin HP ini punya karakter guys. Nah, setelah desain ini salah satu alasan kenapa aku ngerti Redmi rela bikin HP ini sebesar ini karena layarnya memang jumbo 6,9 inci. Jadi buat nonton YouTube, scrolling TikTok, Instagram atau baca-baca artikel gitu ya, jelas ruangannya lebih lega ya. Refresh rate-nya juga sudah 120 Hz. Jadi untuk scrolling pergerakannya bisa berasa lebih mulus. Tapi disinilah kita mulai ketemu komprominya. Karena sebesar apapun layarnya, resolusinya masih 720 x 1600 pixel. Jadi ini bukan layar yang aku bakal bilang super tajam ya, apalagi karena ukuran layarnya sampai 6,9 inci. Jadi kalau kalian nih terbiasa pakai layar Full HD Plus, kemungkinan kalian bakal lebih notice ke perbedaannya. Untungnya nih layarnya udah dilindungi Gorilla Glass 7 Eye, dan menurut aku ini justru salah satu nilai tambah yang cukup bagus ya, karena buat HP yang kemungkinan besar dipakai lama, layarnya besar juga dan mungkin sering masuk keluar tas atau kantong, perlindungan tambahan ini sepertinya jelas lebih berasa manfaatnya ya daripada cuma sekedar ya lampu RGB-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku mulai bikin Redmi 17 ini jadi HP yang cukup kontroversial ya. Chipnya masih menggunakan MediaTek Helio G91 Ultra. Untuk penggunaan dasar seperti WhatsApp, media sosial, YouTube, browsing, dan aktivitas sehari-hari kalian ya arahnya memang masih ke penggunaan casual. Ini masih aman-aman aja. Tapi aku nggak akan pura-pura bilang HP ini dibuat untuk orang yang mau cari performa monster, karena jelas bukan itu fokusnya guys ya. Dan aku rasa justru sinilah kita harus lihat strategi Redmi ya. Mereka nggak mencoba bikin semuanya paling tinggi, mereka memilih ngasih prioritas besar ke baterainya. Layar besar, lalu fitur-fitur harian juga ada konsekuensinya. Performa bukan bagian yang paling agresif. Terus ada satu hal lagi nih yang menurut aku wajib banget kalian perhatikan. Penyimpanan internalnya masih eMMC 5.1. Nah, ini penting ya karena banyak orang cuman lihat kapasitas 128 GB atau 256 GB, tapi jenis memorinya juga punya pengaruh ke pengalaman kalian. Di atas kertas, eMMC 5.1 memang bukan tipikal penyimpanan yang cepat dibanding teknologi yang lebih baru. Jadi kalau kalian nih adalah pengguna yang sering install
menginstal banyak aplikasi berat, pindah file besar, atau ingin pengalaman yang serba cepat dalam jangka panjang, ini adalah salah satu kompromi Redmi 17 yang menurut aku nggak boleh kalian abaikan ya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut aku benar-benar menjelaskan kenapa Redmi 17 ini punya semua kompromi tadi ya. Baterainya 7500 mAh dan di harga sekitar 2,9 jutaan, angka segini memang langsung mencuri perhatian. Redmi mengklaim sampai 28 jam untuk menonton video, sampai 91 jam untuk memutar musik, dan 46 jam panggilan telepon, dan sampai 12 jam merekam video. Jadi cocok banget nih secara konsep buat orang yang konsumsi baterai tinggi, dan pengisian dayanya juga udah 45 watt. Nah, jadi Redmi mengklaim bisa penuh sekitar 96 menit. Memang kalau dibanding baterai 5000 mAh, angka 96 menit itu mungkin terdengar nggak spesial ya, tapi kita juga harus ingat yang diisi ini 7500 mAh guys. Jadi ya pasti harus bersabar juga ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang dari awal paling bikin aku penasaran setiap ada review HP ya, jujur, kameranya. Karena setelah lihat baterai 7500 mAh, layarnya juga besar ya kan, aku langsung bertanya-tanya, Redmi habisin modal di mana? Dan setelah lihat bagian kameranya, kayaknya kita udah tahu jawabannya. Ya, kamera utamanya 50 megapiksel dengan bukaan aperture 1,8 ditemani sensor depth-nya, dan kamera depannya 8 megapiksel. Kalau lihat setupnya, jelas Redmi ini nggak sedang mencoba menjual HP ini sebagai kamera phone ya guys. Jadi ekspektasi aku dari awal juga harus realistis ya, apalagi ini entry level. Karena kalian cuma punya kamera utamanya sebagai kamera yang benar-benar dipakai, nggak ada ultra wide-nya buat ambil pemandangan yang lebih luas, dan nggak ada telefotonya. Ya wajar aja ya kan, karena ini entry level. Jadi pilihan framing kalian lebih terbatas. Oke ya, kalau masih di dalam ruangan, kalau kena cahaya matahari, karena aku membelakangi cahaya matahari, ya backlightnya terang banget nggak kelihatan. Tapi kalau kena dari segi cahaya masih oke sih. Aku rasa kalian harus mempertimbangkan ulang, karena video di kamera depan maupun belakang itu dia bisa recording mentok di Full HD 30 fps guys. Nah, jadi kalau kalian tipikal orang yang suka explore kamera, ini jelas bukan kekuatan di Redmi 17 ini. Dan ini mungkin bagian yang sering dilewatkan orang ya. Untuk softwarenya, Redmi 17 ini udah menjalankan Android 16 dengan HyperOS 3-nya. Oke, terus ada juga NFC, jack audio 3,5 mm, ada juga nih speaker stereo, bahkan 300 volume boost-nya. Jadi kalau bicara fitur sehari-hari, Redmi sebenarnya cukup lengkap guys. Ini juga yang bikin aku makin melihat Redmi 17 ini sebagai HP yang punya prioritas yang sangat spesifik ya. Jadi menurut aku jangan beli Redmi 17 ini karena kalian pikir ini HP yang paling lengkap di harga 2,9 jutaan. Justru beli kalau kalian sadar bahwa kalian sedang memilih satu keunggulan utama ya, baterai dan layar yang besar. Karena dua hal ini adalah prioritas kalian. Oke, jadi akhirnya aku balik lagi ke pertanyaan pertama. Apakah Redmi buang terlalu banyak modal di baterai sampai kameranya jadi korban ya? Menurut aku, ya. Tapi justru itu yang bikin Redmi 17 ini punya identitas. Daripada setengah-setengah mencoba menang di semua kategori ya, Redmi kayaknya memilih satu hal, bikin HP yang susah matinya. Dan menurut kalian gimana? Ada yang udah beli HP ini? Boleh kasih tahu juga ya pengalaman di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan komunitas kalian. Gue Dan SYB Media. See you next time. Bye.